Hidup adalah sebuah perjalanan, perjuangan, dan pengorbanan. Seperti itu awal saya menjalankan apa yang saat ini berjalan. Memilih tetap menjadi seorang karyawan atau membuat usaha sendiri. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk membentuk CT Production Jakarta. Sebuah usaha jasa show manajemen yang bergerak di bidang event organizer. Saya Jotong, founder JT Production Jakarta, sekaligus show director dalam sebuah show acara. Lahir di Sidoarjo 15 September 1988. Halo teman-teman, kali ini gue lagi bersama dengan teman gue yang sekarang punya usaha baru ya bang. Yoi, Usaha apa tuh bang? jadi sekarang JT Pro itu punya 4 bisnis usaha. Tapi sebelumnya lu kenalin dulu dong Oh, sama iya. lu sama sekarang apa yang lagi lu jalanin nih bang? Oke, jadi gua itu Jo Tom, founder dan CEO JT Production Jakarta. Bisnis utama gue adalah show management service. Itu adalah part dari event organizer. Jadi kita ini subkon, sering dapat subkonan dari IO. Tugasnya adalah handle show-nya atau rundown-nya sebuah acara ya, gathering, launching, awarding, konser, semuanya kita kerjain gitu. Terus karena kondisi kayak gini nih COVID, sekarang kita jadi pivot bisnis, berpindah ke kuliner gitu. Jadi kita ngeliat sekarang kondisinya ya, karena memang kondisi kayak gini, event lagi lockdown, nggak bisa semua, beberapa event kita postpone udah hampir 4 bulan. Akhirnya sekarang kita coba untuk pivot usaha lain. Yang pertama Mama Salut itu usahanya adalah salad buah. Jadi salad buah Berarti gitu. makanan ya. Makanan kuliner. gitu. Terus yang kedua kita baru rilis ini namanya Warcamp. Warcamp itu warung base camp yang tujuannya adalah gue pengen bikin marketplace offline gitu. Jadi nanti online-nya kita main juga, tapi offline-nya kita mesti punya base untuk bisa ngejual produk-produknya kita nanti gitu kan. Jadi JT ngelahirin Mama Salut, terus Warcamp, terus yang ketiga yang sudah jalan juga Delaru, desain lapak rumahan. Jadi kita bantu para UKM untuk ngedesain dari mulai 2D-nya, 3D-nya, brandingnya semua, sampai digital marketingnya, terus terakhir sampai packagingnya kita buatin semua, one stop solution. Terus yang akan baru di launching bulan depan kita punya namanya Kuldi Frozen Food. Ya. Itu jadi jualannya rice ball. Nanti semua ada di sini juga, tapi ntar ada di online juga. Berarti lu emang sekarang lagi banyak nge-branding apa produk-produk lu ya bang? Iya, sekarang memang lagi fokusnya kita lagi ciptain marketplace baru. Terus kita lagi fokusnya untuk bikin strategi untuk bisnis baru ini biar bisa sustainable kan. Tapi untuk mengenai event gimana nih? Setelah pas lagi covid kayak gini kan? Kalau event sendiri masih jalan sebenarnya, tapi yang virtual online gitu. Event online kita masih jalan, kayak kemarin kita kerjain acara perpisahan wisuda anak sekolah gitu kan. Terus besok juga ada lagi wisuda anak sekolah. Terus bulan depan ada launching gitu. Tapi semuanya masuknya ke online event gitu. Karena memang sekarang kan semua dibatasin ya gitu kan, semua dibatasin. Online pun kita juga harus dengan protokol kesehatan, jaga jarak, maksimal orangnya juga ditentukan dalam satu ruangan gitu. Jadi memang nggak bisa maksimal seperti kayak dulu lagi gitu. Tapi ya tetap masih jalan, event masih jalan. Jadi sekarang emang udah beralihnya di event online ya bang? Iya, sekarang di event online gitu. Ya memang salah satu hal kalau kita ngelihat musibah
pandemik corona ini jadi hal yang positif, itu malah kita bisa jadi pivot dan punya bisnis baru yang mungkin akan lebih jauh potensial. Tapi memang prosesnya nggak mudah gitu loh. Ngebangun, kita udah di zona nyaman di satu bisnis kayak JT udah nyaman banget di event, terus tiba-tiba dengan kondisi ini stop, kita harus pivot dengan bisnis baru, mulai semua dari nol gitu kan. Tapi kalau kita ngambil sisi positifnya, akhirnya kita jadi belajar untuk punya bisnis baru lagi gitu, dan akhirnya malah jadi banyak bisnisnya gitu gara-gara ini. Mungkin gue nggak akan punya bisnis Warcam, Delaru, Mama Salut kalau kondisinya masih normal kayak kemarin gitu. Jadi kita mencoba untuk mengambil dari perspektif yang berbeda, sisi positif dari dampaknya virus COVID-19 ini. Berarti sebenarnya kalau lu dipikirkan lagi, kalau pas corona lu lagi drop-dropnya, lu malah banyak punya solusi ya? Ya, alhamdulillah gitu. Makanya untungnya di dalam JT Pro sendiri itu banyak teman-teman kreatif gitu kan. Jadi gue coba discuss sama teman-teman di JT, kita mau bikin apa nih gitu. Karena melihat kondisi hari ini, ya kalau kita tidak bisa bertahan dan inovatif gitu. Jadi kita nggak akan bisa sukses nantinya gitu. Jadi kita gimana caranya kita berpikir kreatif, gimana caranya supaya kita bisa rebound ya kan, rebound usaha untuk ngebalikin supaya kondisi kita tetap sustainable, balik lagi bisa bertahan, bisa survive, bahkan bisa achieve atau sukses lagi gitu. Nah, Bang, ini kan sekarang lu udah punya banyak usaha ya, dari kayak warung, terus salad buah dan lain-lain juga. Tapi sebelumnya gue pengen ngebahas balik dulu dong, perjalanan lu awalnya akhirnya lu main di event dan punya JT production ini kayak gimana? Oke, jadi awalnya gue basic kuliahnya itu di broadcast di salah satu kampus swasta ada di Jakarta. Terus kemudian pilihannya adalah waktu itu harusnya gue masuk TV gitu, karena basic gue sekolahnya broadcasting. Iya. Gitu. Karena teman-teman banyak yang akhirnya arahnya ke sana. Berarti lo anak komunikasi ya? Anak komunikasi, fakultasnya jurusannya broadcasting. Iya. Cuma gue lebih memilih pada saat itu, gue kuliah sambil kerja, gue lebih memilih untuk masuk ke dunia production house. PH. Ke PH gitu. Jadi gue ke PH, gue jadi scriptwriter, jadi copywriter, penulis di salah satu PH. Kita fokusnya adalah untuk advertising, iklan dan TVC dan company profile. Iya. Gitu, itu yang kita buat. Berjalan waktu, step karirnya naik jadi line producer, terus kemudian Astrada, terakhir jadi produser. Itu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu gue coba explore untuk ke bidang lain. Gue sempat jadi promotion di salah satu label rock di Indonesia. Gitu. Iya. Gue sempat jadi orang promotion di situ kurang lebih 2 tahun. Sempat bantuin untuk support handle sebagai road manager, ini juga band-band rock yang ada di Indonesia gitu. Terus setelah itu sempat di media juga, kurang lebih setahun jadi penulis di media. Terus bagaimana caranya waktu itu bisa akhirnya masuk ke dunia event kan? Jadi yang memperkenalkan gue di dunia event itu adalah pada saat itu gue sebagai vendor dokumentasi. Awalnya vendor dokumentasi, jadi fotografer ya? Iya, multicam, lebih ke multicam sistem. Multicam ke semuanya ya? Gitu, multicam sistem. Dan pada saat itu gue jadi program direkturnya gitu kan, untuk kayak si Switcherman. Terus di situ gue mulai untuk support teman-teman IO. IO yang nyemplungin gue ke dunia event adalah ada salah satu IO besar, promotor besar di Indonesia. Gue sempat sharing sama dia, terus gue lihat kok kayaknya timeline kerjanya atau cara kerjanya nggak jauh beda ya sama PH gitu. Cuma bedanya satunya ngomongin syuting, scene, segala macem. Ini kok ngomonginnya sama-sama pra-production juga, preparation apa segala macem gitu kan. Terus gue coba sharing tuh sama, karena kita udah deket sama salah satu IO besar di Jakarta. Gimana sih lo gitu caranya untuk bisa jalanin sebuah acara gitu. Gue sharing-sharing. Terus akhirnya dia coba kasih gue opportunity. Jadi dia nawarin gue untuk handle satu event sebagai project officer. Oh, project officer. Sebagai project officer gitu, kayak produser lah ya kalau di PH gitu. Ya udah gitu, gua ke challenge, akhirnya gue mau, gue cobain, ternyata gue nagih gitu. Satu event itu sukses, jalan lagi sampai pada akhirnya
kok kayaknya dunia event ini seru ya gitu, lebih seru daripada waktu pengalaman gue kemarin gitu kan. Ya udah, akhirnya gue coba iseng ngeplay ke salah satu IO sebagai PO tetap di sana. Ternyata di approach gitu, ternyata lolos dan gue jadi karyawan. 1 tahun gue jadi PO, 1 tahun kemudian gue jadi PM, naik gitu kan. Setelah itu baru gue pindah ke agency, sempat di agency juga jadi creative manager 1 tahun. Terus terakhir 2 IO sebelum gue bikin JT gitu. Lah JT sendiri itu berdirinya adalah 2017 April, bulan April 2017. Bulan April 2017. Jadi ini udah 3 tahun lah. JT Pro itu udah 3 tahun gitu. Jadi itu perjalanan karir gue dari mulai gue kuliah sampai gue kerja sampai akhirnya gue kenal dunia event, sampai akhirnya bisa bikin JT Pro. Nah kalau event itu kan dibanding PH itu kan, kalau event mungkin lu waktu lagi live atau mulainya acara kan semua harus perfect ya bang. Apa yang udah dibuat, apa yang udah di-preparein emang harus berjalan dengan baik ya kan. Nah kalau PH kan kita masih ada cut-cutnya, tag ulang dan lain-lain. Apa yang ngebuat lu akhirnya wah kayaknya enak nih main di event? Apakah setelah acara itu akhirnya sukses atau ada nggak sih beberapa yang lu dukain di saat lu main event kayak gitu? Sebenarnya kalau gue lebih ke, gue orangnya suka challenge sih. Oh tantangan ya? Gue suka ditantang, gue suka tantangan dan untuk bisa membuat karya yang bentuknya sebuah live, buat gue itu tingkat kesulitannya lebih tinggi kan. Betul. Koordinasi antar divisinya, part of part, bagian-bagian dari sebuah penyelenggaraan acara itu tuh buat gue jadi lebih ke-trigger untuk gue lebih detail dan lebih ke-challenge untuk gue bisa buktiin bahwa ini karya yang keren loh gitu loh. Jadi balik lagi kalau misalnya pertanyaannya misalnya kayak apa sih show director itu gitu kan, ya sebenarnya sama kayak sutradara gitu. Jadi show director itu adalah orang yang mengarahkan sebuah acara, sebuah pertunjukan dalam sebuah event. Ujung tombak lah ya? Iya, nakoda atau kalau bahasanya chef lah. Iya. Jadi kita yang bumbuin, kita yang ngaduk nih, ya kan gitu, kita yang ngaduk sehingga pegelaran atau show itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh klien dan kita gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ngomongin challenge ya kalau ngomongin perbedaannya ya karena challenge itu sih, jadi membuat gua akhirnya berpikir untuk manuver ke bisnis yang baru gitu. Dan perjalanan JT Pro itu biasanya nanganin apa aja nih event-eventnya nih? Eventnya kebanyakan kita main di corporate, di perusahaan-perusahaan sama di pemerintahan. Sama gitu. pemerintahan. Dan biasanya gathering, launching, awarding, konser, show exhibition gitu. Hampir semua sih kita udah pernah handle kategori event. Ya tantangannya beda-beda gitu. Dari yang mulai small, medium sampai yang big event kita udah pernah semua gitu. Dan secara kredensial sama portfolio jadi komplit gitu ke kitanya. Kita jadi banyak belajar dari mulai persiapan, terus prepare-nya, terus ketemu kendala-kendala gitu kan, sampai akhirnya bisa mecahin masalahnya, sampai akhirnya bisa bikin event yang perfect banget gitu. Lalu ada nggak sih beberapa tayangan nanti kan gue juga akan showin ada nggak dari preparation sampai akhirnya event lu berjalan? Ada. YouTube-nya apa? JT Production Jakarta. JT Production Jakarta. Di JT Production Jakarta itu ada banyak banget video-videonya kita. Terus kita juga ada website www.jtproductionjakarta.com. Bisa dicek di situ kredensialnya kita, profilnya kita, bisnis servisnya kita. Itu semua ada lengkap di situ, termasuk kalau di YouTube ya semua ya, sampai knowledge-nya juga kita kasih. Jadi di YouTube itu kalau nanti teman-teman mau cek, itu bukan cuma sekedar video event yang pernah kita jalanin, tapi ada beberapa edukasi yang kita share ke banyak orang tentang apa sih show management itu. Berarti pelayanan untuk event lu banyak ya, dari show management sampai akhirnya semua bagian ada semua di situ ya? Ada. Jadi kalau di scope service-nya kita itu show management service, manpower-nya, terus floor management, kita manpower handling juga. Kita punya sound system sendiri, kita punya lighting system sendiri, terus kita bisa bikin visual kontennya sendiri, sama lighting design. Gitu. Jadi lighting design untuk konser, untuk acara launching gitu kan, mau dikemas lightingnya secara menarik, kita bisa provide buat desainnya gitu. Jadi itu biasanya satu paketnya kita untuk
one stop solution service ke klien gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen nyebur atau pengen masuk atau yang sedang berjalan di dunia event nih, lu bisa nggak memberikan tips-tips apa yang akhirnya terus-terusan untuk lebih bangkit, lebih maju lagi? Jadi kalau tipsnya gini, intinya sih gue selalu bilang setiap gue diundang untuk ngomong bahwa knowledge itu penting gitu. Jadi kalau gue ditanya lebih penting mana knowledge sama experience, gue selalu bilang bahwa knowledge itu nomor satu. Knowledge itu nomor satu gitu, karena basic ilmu ketika lu nggak punya, lu cuma ngandalin pengalaman, itu sama kayak lu biasa otak-atik motor tapi lu nggak sekolah teknik mesin. Ya otodidak lah ya. Otodidak. Jadinya ketika nanti masalahnya adalah gini. Ketika lu misalnya kayak lu biasa tahu lu mesin motor tapi lu nggak tahu secara knowledge gitu. Akhirnya lu cuma tahu misalnya lu motor lu itu mogok gara-gara busi. Akhirnya begitu motor itu mogok kena banjir, lu buka, lu cek businya selama ini jalan. Ternyata pada saat lu nyoba lagi, businya masih mati gitu loh, masih nggak bisa gitu loh. Ya udah, karena pengalaman gue ketika banjir biasanya busi, ya kan, ketika busi gue buka, kok ini nggak nyala juga ya. Tapi ketika lu tahu teknikalnya, lu tahu knowledge-nya, yang namanya bongkar mesin, kalau lu mau tahu itu mesin bagus apa enggak, lu harus bongkar semuanya. Lu harus cek businya, lu harus cek karburatornya, lu mesti cek bensinnya, ya kan gitu. Karena lu ada knowledge-nya, ada SOP-nya, ada strukturnya, ada SOP-nya gitu. Jadi sama dengan event gitu. Event itu juga lu harus tahu technical SOP-nya gitu loh, kayak source electrical, listrik, kenapa harus gensetnya dipisah antara sound system, lighting dan multimedia, ya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Jadi pelajarin dulu tipsnya. Yang pertama knowledge-nya, lu harus tahu knowledge-nya dulu gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah passion. Karena kerja kalau nggak punya passion, lu nggak akan full effort. Apalagi lu bicara tentang karya. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, attitude. Itu penting banget gitu. Kalau lo pengen jadi seorang profesional profesional skill di bidang event organizer, mau apapun job desk posisinya, attitude itu penting. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh vendor yang terlibat di dalam satu show itu gitu. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan lu sebenarnya itu juga paling penting ya, itu paling penting gitu. Karena ketika lu tidak merespek atau tidak merespon dengan baik orang-orang yang akan bantu lu di sekitar lu nggak akan blending kerjanya gitu loh. Akhirnya nggak ada, setiap pekerjaan pun atau project event lu bisa kerjain dengan sendirian gitu. One man show itu nggak akan bisa. Lu harus teamwork gitu lah. Teamwork itu lu butuh komunikasi yang baik antara tim, antara vendor, antara klien, sehingga effortnya sama, hasilnya pun maksimal, dan endingnya pun sama gitu loh, pencapaiannya sama seperti yang diharapkan gitu. Ya, jadi entah mau lu pekerjaannya di event atau apapun, semua attitude penting. Terus passion juga ya. Ya, passion itu kalau lu yang nggak suka dengan apa yang lu kerjain, mendingan lu cari apa yang lu suka dan bisa menghasilkan ya. Paling penting itu paling penting. Sama ya, paling product knowledge itu juga emang pasti. Iya, product knowledge itu juga penting gitu. Karena itu tadi, kalau lu nggak paham dengan apa yang lu kerjain, lu nggak akan pernah bisa maksimal untuk bisa dapetin achieve gitu di dalam pekerjaan lu. Pasti itu betul banget. Jadi semuanya untuk teman-teman, kita membahas tentang dunia event, dan ini udah ada temen gua yang emang berkecimpung ya bang.